Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam keadaan semangat tentunya. Ya, Pak Guru doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dimudahkan dalam segala urusan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan materi kita yang baru, yaitu materi di bab 3 di bagian B ya, tentang keberagaman budaya. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, mari kita mengenal budaya leluhur bangsa ya, dengan mengenal budaya bangsa kita. Nah, kita akan merasa bangga dengan semakin mencintai budaya tersebut. Setelah mengenal dan merasa bangga, kita akan menyadari betapa bernilainya keberagaman budaya bangsa. Nah, keberagaman budaya bangsa menjadi kekayaan yang tidak ternilai harganya ya, dan menjadi kekuatan bangsa. Oleh karena itu, mari kita ikut melestarikan keberagaman budaya yang kita miliki ya, dan kita harus menyikapi keberagaman budaya secara bijak ya, agar tidak terjadi perselisihan akibat adanya perbedaan antara budaya di suatu daerah dengan budaya di daerah lain. Nah, jadi tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa ya, kita harus menyadari bahwa keberagaman yang ada di bangsa di negara kita adalah sebuah kekayaannya yang tidak ternilai harganya. Nah, anak-anak sekalian, pembahasan kita hari ini adalah tentang keberagaman rumah adat. Nah, perhatikan beberapa gambar berikut ya. Apakah yang kamu ketahui tentang daerah asal rumah adat pada gambar di samping? Gambar-gambar tersebut merupakan beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki rumah adat masing-masing ya. Oleh karena itu, negara kita beragam rumah adat ya, memiliki keberagaman rumah adat. Nah, sebagai contoh rumah Gadang dan Sumatera Barat, rumah Banjar Bumbungan Tinggi dari Kalimantan Selatan, dan rumah Bugis dari Sulawesi Selatan. Rumah adat ya adalah rumah atau bangunan yang memiliki ciri khas ya dari suatu suku bangsa. Setiap rumah adat memiliki bentuk dan arsitektur yang unik. Sejak zaman nenek moyang, rumah adat berfungsi sebagai tempat tinggal ya. Selain untuk menjadi tempat tinggal juga, rumah adat juga menjadi simbol kedudukan seseorang dalam masyarakat dan melambangkan suatu daerah. Dan perlu kalian ketahui juga anak-anak, saat ini rumah adat bukan hanya sekedar menjadi ciri khas tempat tinggal masyarakat di suatu daerah ya. Kita dapat ya menemukan banyak bangunan yang memiliki bentuk seperti rumah adat. Sebagai contoh, pada bangunan rumah makan Padang yang bentuk atapnya menyerupai bentuk tanduk kerbau. Nah, bentuk tersebut merupakan ciri khas atap rumah Gadang dari suku Minang, Sumatera Barat ya. Sama seperti suku Bali, orang-orang dari suku Minang tetap mempertahankan identitas diri dan budaya daerah asalnya walaupun tinggal di daerah perantauan. Nah, bagi kita yang sedang mencari rumah makan Padang, tentunya akan lebih mudah menemukan letak restoran dengan adanya ciri khas tersebut ya. Jadi kita bisa ketahui bahwa rumah adat ya adalah sebuah identitas ya, dimana kita bisa melihat seandainya ada bangunan di suatu tempat yang menggambarkan rumah adat. Nah, itu kita bisa lihat, oh ini ternyata yang tinggal atau yang menempati rumah itu adalah dari suku tertentu. Jadi anak-anak ya, dari uraian sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa keberagaman rumah adat memberi banyak manfaat bagi kehidupan kita. Kita dapat melihat bentuk rumah adat dari daerah lain ya,
tanpa harus mendatangi daerah asalnya. Kita juga dapat belajar bentuk atau arsitektur rumah beserta ukiran yang bernilai seni tinggi ya. Kita dapat menjadikan inspirasi dan menambahkan kreativitas kita dalam menggambar atau membuat bangunan rumah. Agar manfaat dari keberagaman rumah adat dapat kita rasakan, kita harus menerapkan persatuan dan kesatuan melalui sikap saling menghargai ya. Cara yang dapat kita lakukan antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama, memuji keindahan bentuk rumah adat dari daerah lain. 2, menjaga kebersihan dan tidak merusak hiasan atau ukiran rumah ya. Kemudian yang ketiga, tidak menganggap bentuk rumah adat daerah kita lebih bagus dibandingkan dengan rumah adat dari daerah lain. Yang keempat, mempelajari bentuk dan makna rumah adat. Ya, jadi begitu ya anak-anak ya. Inti dari pembelajaran kita hari ini adalah dimana kita diajarkan ya menghargai keberagaman rumah adat ya. Jadi kita tidak boleh mementingkan pendapat kita bahwa rumah adat kita tuh lebih baik dan lain-lain ya. Intinya kita harus saling menghormati untuk menjaga negara kita tetap menjadi negara yang bersatu dan berdaulat. Ya, baik anak-anak, mungkin pembelajaran hari ini ya Pak Guru rasa cukup sampai di sini dulu, nanti kita lanjut ke lain waktu. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.